طلعنا نجري زي ما انت شايف في الاواعي الصلاه فيش يعني ما خدناش معنا شيء، كله هذا الكعش اللي من هنا شرنا وجبنا ولملمنا حالنا من هنا، وهنا الاسعار نار يعني ثلاثه الاشي مضاعف هان ببيعوا يعني الناس. Ya, Anda kembali di Konspirasi Prabu pemirsa. Nah Mas, kalau hingga sekarang ini kita lihat sudah lebih dari sebulan serangan di Gaza belum juga berhenti dan korban ini makin banyak, apalagi anak-anak dan juga perempuan yang paling banyak jadi korbannya. Nah ironisnya Ayah dan juga pemirsa, listrik juga mati ya. Rumah sakit juga tidak bisa beroperasi, bahkan kemarin sempat pakai minyak goreng untuk bahan bakar. Nah ini membuat banyak korban, bahkan bayi-bayi yang meninggal akibat telat ditangani. Kondisi di Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, cukup mengerikan dan berbahaya. Pasalnya, warga yang mengungsi di sana harus bertahan dengan kondisi listrik mati total dan kekurangan makanan serta air. Padahal ada sekitar 60.000 pengungsi yang berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa. Tembakan dan pengeboman di sekitar rumah sakit juga terus terjadi, memperburuk kondisi Rumah Sakit Al-Shifa. Bahkan menurut Kepala Bagian Bedah, Marwan Abu Saada mengatakan ada 3 bayi yang lahir prematur dan meninggal dunia karena rumah sakit kekurangan pasokan listrik. كل تفاصيل العلاج الطبي أو الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خصوصا الأطفال منهم بنعاني منها من شح، سواء في المستلزمات سواء في الأماكن غرف العمليات. الأمور الخدمة المقدمة فيها صارت يعني في وضع صعب جدا. المستلزمات الطبية بدت في شح، الأطفال بحاجة إلى عناية مكثفة، بعضهم الآن موجود على الأسرة في الطوارئ نفسهم، ما في مكان ما في وسع في العناية المركزة لهم، بل بالعكس الأدهى والأمر أنه بعضهم ظل موجود على الأرض في الطوارئ في مكان لا يمكن أنه نقدم رعاية له. Tidak hanya di Rumah Sakit Al-Shifa, kawasan Rumah Sakit Indonesia yang berada di bagian utara Gaza juga tidak luput dari serangan Israel. Rentetan serangan dilancarkan Israel ke sekeliling Rumah Sakit Indonesia. Padahal saat ini Rumah Sakit Indonesia juga menampung ribuan pengungsi. Sementara itu operasional Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah berhenti total. Pasien dan pengungsi pun harus bertahan tanpa listrik dan air. Hampir 50 orang jurnalis meninggal dunia akibat serangan Israel ke Gaza. Bahkan saat ini tentara Israel sudah masuk ke area salah satu yang seharusnya tidak bisa ya disentuh ketika peperangan, yaitu rumah sakit. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit Al-Shifa. Ya nggak kebayang ya pemirsa dan juga Mas Prabu, begitu kita ada di zona perang, mana hidup kita ini di bawah teror, tapi harus tetap memberikan informasi kepada dunia. Ini sesuatu yang berat ya tentunya bagi kita para jurnalis. Ya kita semua sedih. Karena rekan-rekan jurnalis yang gugur di medan perang, tapi bukan hanya jurnalis saja yang diserang. Israel juga menargetkan tenaga medis, di mana tenaga medis ini menjadi lini terdepan untuk membantu para korban. Kalau tidak ada tenaga medis, maka kita juga akan kebingungan siapa yang akan membantu para korban. كان هناك عدة غارات في شمال القطاع. Lebih dari 1 bulan Israel menyerang Gaza, Palestina. Jurnalis di Gaza harus bertugas di bawah teror. Meski telah menggunakan pakaian bertuliskan jurnalis, namun mereka tidak luput dari serangan Israel. Total ada 49 jurnalis yang meninggal dunia akibat serangan Israel ke Gaza. Tidak hanya jurnalis, para pekerja medis yang berada di rumah sakit di Gaza harus berjuang menyelamatkan pasien sekaligus diri mereka sendiri di bawah teror serangan Israel.
Salah satunya di rumah sakit terbesar di Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa. Serangan Israel menyebabkan sejumlah bagian rumah sakit rusak berat. Rumah Sakit Al-Shifa pun hingga kini sudah tidak beroperasi penuh lantaran generator listrik kehabisan bahan bakar dan mati total. Akibatnya, sedikitnya 34 pasien, di mana 7 diantaranya adalah bayi yang lahir prematur, meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Al-Shifa. Kebanyakan dari mereka adalah pasien unit gawat darurat yang tidak bisa bertahan setelah listrik di rumah sakit mati. Serangan ke rumah sakit di Gaza memicu reaksi internasional. Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel juga meminta serangan ke rumah sakit dihentikan. The president has just said, and what I've said, is that we do not want to see firefights in hospitals. We want to see patients protected. We want to see hospitals. Hospitals should be protected. Hospitals should be able to run effectively so that medical care can be given to patients. Hingga kini, Israel masih bersikeras bahwa Hamas menggunakan bawah tanah rumah sakit sebagai pusat komando. Padahal Hamas dan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia telah membantah klaim Israel tersebut. Israel kembali melakukan serangan udara yang menyasar perumahan. Serangan brutal ini sekali lagi memperjelas mereka yang berada di selatan zona evakuasi militer Israel sama sekali tidak aman dari serangan Israel. Ya, tidak hanya itu saja pemirsa, hujan yang mulai turun juga ini membuat nasib pengungsi di Khan Yunis pun memburuk. Ini tipisnya tenda yang ditempati pengungsi tidak mampu menghalangi masuknya air. Nasib para pengungsi di Khan Yunis memburuk ketika hujan mulai turun mengingat tidak adanya perbekalan dan keamanan. Dengan dimulainya musim dingin, para pengungsi kini tinggal di tenda-tenda yang tidak memiliki kebutuhan dasar untuk hidup. Tempat berteduh untuk menghalangi masuknya air hujan juga tidak dapat melindungi dari hawa dingin. قصف المعسكر الدور كلهن قصفوهن ما دخلوش ولا دار كله نسف عن ابو جانب فيش دور طلعنا نجري زي ما انت شايف في الاواعي الصلاه فيش يعني ما خدناش معنا شيء كله هذا الكعش اللي من هنا شرنا وجبنا ولملمنا حالنا من هنا وهنا الاسعار نار يعني ثلاثه الاشي مضاعف هان ببيعوا يعني الناس طلعنا وقعدنا في هالعريشه بيجي هانت اكثر من 80 نفر فيها كلهم اطفال شايف انت يعني عرمل كلهم بيناموا عرمل الاطفال معهم نزلات معويه مش لاحقين نجري فيهم نتج واسهال وسخانه. Anak-anak pengungsi juga menderita penyakit akibat perubahan cuaca dan kondisi kehidupan yang keras. Lebih dari 2/3 penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah meninggalkan rumah mereka sejak perang dimulai. Kota Gaza, wilayah perkotaan terbesar di wilayah tersebut, adalah fokus serangan Israel dengan dalih menghancurkan pejuang Hamas. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, Konspirasi Prabu akan kembali sesaat lagi.